Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran daring kita. Nah, untuk video ini yang akan kita bahas yaitu pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang matriks ya. Nah, pada matriks ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai operasi aljabar matriks. Nah, pada operasi aljabar matriks ini itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi pada operasi aljabar matriks ini tidak ada pembagian gitu. Jadi hanya ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pada video ini yang akan aku bahas yaitu tentang perkalian matriks gitu. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu aku kira kalian tidak kesulitan dalam mengerjakan soal-soalnya. Jadi yang akan aku bahas pada video ini adalah khusus untuk perkalian matriks gitu. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, silakan kalian klik subscribe yang belum subscribe dan like video ini. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, jadi pada perkalian matriks ini di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar atau bilangan real. Yang kedua itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi untuk perkalian matriks dengan skalar atau bilangan real di sini itu adalah kita akan mengalihkan elemen dari suatu matriks dengan skalar yang sudah ditentukan pada soal. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Kita masuk saja ke contoh soalnya ya. Jadi ada contoh soal kayak gini. Contoh, misalkan ada matriks A. Nah, elemennya di sini ada 2, 1, 3, 4, misalkan gitu ya. Kemudian diketahui suatu bilangan realnya itu adalah kita disuruh menentukan yang A, misalkan ada 3 kali A, 3 kali matriks A. Kemudian B-nya itu misalkan 2 kali A, kayak gitu. Nah, jadi cara menyelesaikannya itu adalah tadi ya, yang aku bilang tadi adalah untuk perkalian matriks dengan skalar ini adalah kita mengalihkan setiap elemen pada matriks tersebut dengan suatu skalar yang sudah ditentukan, kayak gitu. Jadi untuk bagian A dulu, bagian A itu adalah soalnya 3 dikali A, berarti 3 dikali matriks A. Jadi 3 dikali matriks A, elemennya itu ada 2, 1, 3, dan 4, kayak gini. Maka nanti hasilnya adalah ini, 3 dikali 2, kemudian di sini 3 kali 1, terus 3 kali 3, dan 3 kali 4. Nah, selanjutnya kita kalikan saja. Jadi di sini 3 kali 2 itu 6 ya, 3 kali 1 itu 3, 3 kali 3 9, kemudian 3 kali 4 adalah 12. Oke, kita sudah ketemu untuk yang soal A. Sekarang kita masuk ke soal yang B. Soal yang B itu adalah 2A. Maka nanti 2 kita kalikan dengan elemen matriks pada A. Ada 2, 1, 3, 4 gitu ya. Maka nanti kita kalikan saja 2 kali 2, 2 kali 1, di sini 2 kali 3, kemudian di sini 2 kali 4 gitu. Nah, kita kalikan, ketemu hasilnya 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Oke, bagian B sudah kita temukan juga. Nah, jadi seperti itulah untuk perkalian matriks dengan skalar atau bilangan real.
ya. Jadi kita mengalihkan elemen pada suatu matriks dengan skalar yang ditentukan pada soal kayak gitu. Nah, aku tambahin lagi untuk C-nya itu adalah 6A. Berarti 6A. Nah, untuk yang ini silakan kalian cari sendiri dan silakan kalian komen di bawah jawaban yang kalian temukan dapat berapa gitu ya. Oke. Untuk bagian A ini aku rasa tidak ada yang sulit ya, mudah, masih mudah, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, jadi ini adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, pada perkalian matriks dengan matriks ini itu harus memenuhi syarat dulu nih, gitu ya. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Maksudnya gimana? Oke, maksudnya gini nih. Misalkan di sini aku punya matriks A. Ya, matriks A ini adalah matriks pertama. Di sini elemennya itu ada A, B, C, D. Gitu. Nah, di sini ternyata ada 2 kolom, ya kan? Kolom kan yang gini, 2 kolom nih. Kemudian kita punya matriks yang kedua, yaitu matriks B. Di sini kita punya E, F, G, H, I, J. Ini. Nah, kita lihat barisnya ada berapa. Oh, ternyata barisnya juga ada 2. Nah, inilah maksudnya syarat untuk perkalian matriks dengan matriks. Jadi kolomnya pada matriks pertama, ya, kolomnya pada matriks pertama itu harus sama banyaknya dengan barisnya pada matriks yang kedua, kayak gitu, ya. Jadi misalkan nih, yang di sini yang pada matriks A ini, di sini tuh kita tambahin barisnya. Misalnya ada E, F, G, H, kayak gitu. Kan tetap saja ya kolomnya ada 2, tidak merubah, jadi nggak masalah. Terus misalkan juga di sini pada bagian matriks B ini kita tambahkan lagi di sini. Misalkan di sini ada tambah X, Y, Z, O, kayak gitu. Itu nggak masalah ya. Yang penting kolom pada matriks pertama itu banyaknya harus sama dengan baris pada matriks yang kedua, gitu. Paham ya? Oke. Ini kita hapus saja. Nah, untuk mengalihkan matriks ini, 2 matriks itu caranya gimana? Caranya gini. Jadi, misalkan nih, kita kalikan A dikali B, gitu. Maka nanti hasilnya adalah ini. Kita tuliskan elemen A. Ada A, B, C, D. Ya. Kemudian dikalikan dengan matriks B. E, F, G, H, I, J. Nah, oke. Nah, jadi mengalihkan matriks A dikali B ini adalah sebagai berikut. Jadi, kita mengalihkan setiap elemen pada baris ke I, ya. Matriks pertama, baris ke I pada matriks pertama. Misalkan ini kita buat, ini adalah baris ke I. Ya, ini kita misalkan baris ke I. Baris ke I. Nah, ini kita kalikan dengan elemen yang bersesuaian pada kolom ke J matriks kedua. Kolom ke J. Nah, ini kan bersesuaian nih. Sama-sama 2 ya jumlahnya, gitu. Nah, jadi kita kalikan ini, baris ini dengan kolom yang ini. Gitu. Nah, oke, langsung saja di sini deh kita tulis. Jadi ada A dikali dengan E, jadi A ini kita kali dengan E. Nah, kita kali dengan E, kemudian kita tambah dengan B, kita kalikan dengan H, gitu ya. Jadinya B dikali H, gitu ya. Nah,
Ini dirapikan dulu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk yang sebelahnya yaitu sama. Jadi kolom baris ke I ini, A sama B ini ya, kita kalikan dengan ini nih. Nah, ini untuk yang sebelahnya. Jadi ada A dikalikan dengan F. Oke. Ditambah dengan B dikalikan dengan I. Gitu ya. Nah, untuk sebelahnya lagi, nah kita ambil lagi di sini baris ke I dengan kolom ini. Nah, jadinya nanti A dikalikan dengan G ditambah dengan B kita kalikan dengan J. Gitu ya. Nah, untuk yang bawah bagaimana? Untuk yang bawah juga sama. Jadi ini C sama D ini, garis ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Nah, jadi di sini kita dapatkan C dikalikan dengan E ditambah D kita kalikan dengan H. Gitu kan? Oke. Nah, selanjutnya kita masih pakai yang ini lagi garisnya, yaitu C sama D dengan kolomnya F dengan I. Ini kita urutkan saja. Jadi kita dapatkan C dikali F ditambah D dikalikan dengan I. Gitu. Nah, untuk sebelahnya sama lagi, C kali D ini kita kalikan dengan kolom yang ini, G sama J. Jadi diperoleh hasilnya. Nah, kita urutkan di sini. Ada C dikali G ditambah D dikalikan dengan J. Nah, inilah hasilnya ya. Kayak gitu cara mengalihkan matriks dengan matriks. Caranya seperti itu. Nah, supaya kalian tidak pusing, mari kita masuk ke contoh soalnya saja. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh nih. Diketahui matriks A dengan elemen 3, 2, 1, 5. Kemudian ada matriks B dengan 2, 4, 1, 3, 2, 5. Nah, misalnya kayak gini. Yang ditanyakan adalah A dikali B. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, kita lihat dulu nih, apakah sudah memenuhi syarat untuk matriks dikali matriks atau belum. Nah, kita lihat pada matriks A. Kita lihat kolomnya ada 2. Kemudian kita lihat matriks B, kita lihat barisnya juga harusnya ada 2 nih. Oh, ternyata barisnya juga sama, 2. Gitu. Jadi, ini sudah memenuhi syarat perkalian matriks dengan matriks. Oke, langsung saja kita jawab. Jadi matriks A dikali B itu sama dengan matriks A itu elemennya ada 3, 2, 1, 5. Kemudian dikalikan dengan matriks B itu ada 2, 4, 1, 3, 2, 5. Nah, kayak gini. Maka seperti tadi ya, kita kalikan seperti tadi. Jadi ada yang baris ke I ini kita kalikan dengan ini. Tuh. Nah, ada 3 dikali dengan 2 ditambah 2 kita kalikan dengan 3. Gitu ya. Ini. Kemudian untuk sebelahnya kita pakai yang baris ke I.
kita kalikan dengan kolom ke J sebelahnya, berarti dia juga ada di sebelahnya sini. Ada 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 gitu. Nah selanjutnya ini 3 sama 2 ini baris ke I kita kalikan dengan kolom ke J ini, jadinya 3 dikali dengan 1 ditambah 2 dikalikan dengan 5 tuh. Nah selanjutnya yang bagian bawah ada 1 sama 5. Nah baris ke ini ke I kita kalikan dengan kolom ke J ini gitu, jadinya nanti 5 dikalikan dengan, kok 5 salah ya, berapa ya, 1 dikalikan dengan 2 ditambah 5 dikalikan dengan 3, paham ya? Ini loh, 1 dikalikan dengan 2 ditambah 5 dikalikan dengan 3 gitu. Oke, untuk selanjutnya berarti ini 1 sama 5 juga baris ke ini kita kalikan dengan kolom yang ini, yang aku bunderin ini ya, jadinya nanti adalah 1 dikalikan dengan 4 ya kan, ditambah 5 dikalikan dengan 2. Oke, step terakhir ya, baris ini lagi kita kalikan dengan ini ya, perhatikan kolom-kolom ini ya. Nah maka nanti kita ketemu 1 dikali dengan 1 ditambah 5 dikalikan dengan 5. Nah sudah selesai? Belum selesai ya. Nah kita masih cari lagi nih hasilnya. Oke, jadi kita hitung 3 kali 2 itu hasilnya 6 ditambah dengan 2 kali 3 hasilnya 6 tuh. Terus sampingnya ada ini 3 kali 4 12 ditambah 2 kali 2 4. Kemudian yang ini 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 5 10 itu ya. Kemudian yang bawah 1 kali 2 2 ditambah dengan 5 kali 3 15. 1 kali 4 4 ditambah 5 kali 2 10. 1 kali 1 1 ditambah 5 kali 5 25. Sudah selesai kah? Belum. Kita hitung dulu nih. Nah ini adalah step yang terakhir untuk menentukan jawabannya ada berapa. 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 4 16, 3 ditambah 10 13, kemudian 2 ditambah 15 itu 17. Ini 4 tambah 10 14, 1 tambah 25 hasilnya adalah 26. Oke, sudah ketemu hasil perkalian matriks A dikali dengan matriks B. Bagaimana? Bisa ya? Gampang banget ya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan perkalian matriks dengan matriks. Itu ya. Jika kalian kesulitan, silahkan kalian ulangi video ini ya. Kalian simak dengan baik-baik. Kalian juga ikut nulis juga nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Jadi seperti itulah cara mengerjakan operasi aljabar matriks pada perkalian matriks kayak gitu ya. Semoga kalian paham dengan video pembahasan perkalian matriks ini ya. Jika kalian masih bingung, silakan kalian cari soal sebanyak-banyaknya, kemudian kalian kerjakan soal tersebut. Nah, apabila nanti kalian mengerjakan soal masih bingung, masih belum ketemu jawabannya, silakan kalian komen di kolom komentar, dan insya Allah pada video berikutnya akan aku bahas ya gitu. Oke, jadi itu saja video pembahasan operasi aljabar perkalian matriks ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, bisa mengikuti dengan baik, dan semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal perkalian matriks seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.